Halo guys, welcome back. Kali ini gue dapat kesempatan untuk nge-review satu rumah keren di Tatar Kumala Sinta. Tatar Kumala Sinta adalah salah satu tatar terbaik di Kota Baru Parahyangan. Kenapa sih Tatar Kumala Sinta jadi banyak incaran orang-orang yang mau tinggal di KBP? Karena Tatar Kumala Sinta itu bentuknya unik. Dia dikelilingin sama danau. Kalau Bapak Ibu lihat di belakang sana, di sini kita bisa lihat bagus banget view-nya. Karena di seberang sana masih kosong, terus danaunya juga dapat. Ini volume air masih belum terlalu tinggi. Kalau misalnya airnya sampai ke atas itu, view-nya bakalan kerasa lebih enak lagi. Ditambah lagi, Tatar Kumala Sinta ini jumlah unit rumahnya nggak begitu banyak. Jadi Tatarnya juga nggak begitu rame. Nggak heran banyak orang-orang yang pilih Tatar ini karena butuh tempat tinggal yang nyaman, yang eksklusif, yang tidak banyak keganggu. Rumah-rumah yang ada di sini itu nggak begitu mepet-mepet. Terus tamannya juga bagus, jalannya lebar. Nah, kali ini kita mau nge-review satu rumah keren yang baru selesai direnov. Ini dibuat tambah cantik lagi. Kita bisa lihat rumahnya itu yang sebelah sini. Penasaran gak sih kayak gimana dalemannya? Yuk kita langsung jalan aja. Dilihat dari fasad depan ini kita ketemu satu carport. Terus kalau kita masuk itu ada garasinya yang cukup satu mobil juga. Di samping carport masih ada taman yang cukup luas. Ini bisa banget nih kalau misalnya dipakai untuk tempat nongkrong, mau disimpan kursi, simpan meja di sini bisa. Terus lihat lagi ke atas, di sini ada balkon depan, dipakai aksen pilar jadi seolah-olah kotak. Ini oke banget ya. Terus kita lihat di situ ada aksen bataknya, batak timbul. Masuk ke pintu utama, ini dihias sama bukaan yang cukup lebar nih. Ini juga masih bisa di slide, jadi udara bisa masuk. Pintu utama kita lihat di sini udah pakai smart lock dari Onassis. Ini sangat ngebantu banget sih kalau misalnya Bapak Ibu suka kelupaan bawa kunci atau pengen ngerasa lebih safe. Smart lock ini banyak banget gunanya. Oke, kita lihat ke ruang tamu. Jadi ruang tamunya ini udah dibuat minimalis, pakai aksen kayu, hiasan dinding, hiasan meja, plus lampu gantungnya match banget. Wallpapernya juga kelihatan oke. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, kursinya juga pemilihan warnanya bagus karena match sama warna bata yang di luar. Kita masuk lagi ke dalam, di sini area bawah tangga tuh disimpan hiasan juga, jadi bisa taruh pajangan dan lain-lain. Masuk ke dalam. Wow, ini langsung ketemu ruang makan sekaligus living room-nya yang di kanan. Dia langsung terintegritas sama halaman belakang. Rumah ini memang cukup luas, punya luas tanah 297 meter persegi, bangunan 220 meter persegi. Jadi cukup banget kalau misalnya Bapak Ibu suka kumpul keluarga. Ini area living room-nya sekaligus ruang makan. Kita coba lihat ke sini. Jadi di sini ada satu kamar. Sini ada satu kamar. Cukup besar juga kamarnya. Dia punya bukaan jendela yang besar, plus di sini ada corner window yang bikin kesannya elegan dari luar. Pencahayaan juga masuk oke banget. Di sini jendelanya bisa dibuka, jadi bisa keluar lewat sini juga. Udah support satu AC,
jadi nggak perlu khawatir kepanasan. Tapi sebetulnya udara Bandung sih lebih sejuk ya, jadi cukup nggak pakai AC juga nggak apa-apa. Di living room ini dipercantik lampu gantung yang lucu. Ini menambah kesan estetik. Lampu gantungnya itu dibuat beberapa jenis. Di sini juga ada lampu gantung, termasuk tadi di depan ada. Terus di bagian belakang situ ada lampu-lampu sorot yang untuk mempercantik area dapur. Penasaran lihat dapurnya? Yuk kita mampir ke dapur. Kitchen set ini letter L, jadi ada di sudut ruangan. Kitchen setnya nggak begitu besar, tapi punya banyak storage untuk nyimpan barang. Ini cukup banget sih. Jadi ada kompor, terus ini ada pengisap udaranya dari Modena, terus ada partisi lagi di atas, ada pantry di atas. Terus di sini kita bisa lihat disiapin area space untuk taruh kulkas. Wastafelnya juga udah oke banget, dia pakai undermount. Jadi kalau misalnya ada kotoran di sini, beres cuci piring, ini tinggal dilap masuk ke dalam dan kita tinggal cuci aja. Nah, dari dapur sini, ini ada satu pintu lagi nih. Satu pintu ini menuju ke garasinya. Garasi yang tadi kita lihat di depan, ini cukup satu mobil. Untuk ke garasi kita perlu turun dulu. Ini ada satu anak tangga, jadi ada elevasi kurang lebih 40 cm. Di sini masih bisa dipakai untuk nyimpen barang, nyimpen spare part, ganti oli. Ini bisa banget nih di sini. Oke, kita lanjut lagi ke area belakang. Dapur ini bisa langsung tembus ke service areanya. Jadi di sini dibuat area untuk cuci, mungkin bisa juga untuk jemur, karena matahari tetap masuk ke dalam sini. Karena sebetulnya kalau mau cepat kering kita bisa jemurnya di luar, tapi mungkin kalau repot harus angkut kalau hujan, jadi bisa cuci di sini aja. Sekalian jemurnya juga di sini. Lucu, di service area juga pakai lampu-lampu gantung yang estetik, menambah kesan mewah dari rumah ini. Terus ada tangga spiral naik ke atas. Ini tembusnya ke service area. Ini tembusnya ke kamar mandi pembantu sama kamar pembantu. Area belakang ini cukup luas banget sih. Dari ruang makan sama living room tadi, ini punya dua bukaan, jadi bisa keluar lewat sini, bisa juga lewat pintu yang itu, tinggal di slide aja. Tapi masih disiapin lagi area di sini yang ke cover sama plafon di atas. Jadi kalau mau barbekyuan itu bisa banget nih di sini. Cukup panjang, cukup lebar juga. Nah, satu yang menarik di sini, ini udah disiapin tempat duduknya. Terus kalau Bapak Ibu perhatiin, itu lampunya. Nah, ini lebih jelas. Ini kalau malam kelihatannya oke banget karena kelihatan kayak api beneran ya. Tapi ini lampu LED sih. Lucu banget. Ada beberapa pohon cemara kecil. Dindingnya juga cukup tinggi, jadi kita bisa lebih feel safe. Nah, kalau kita lihat tampak belakang rumahnya, itu kurang lebih seperti ini. Oke, siapa yang udah penasaran untuk lihat lantai 2-nya? Yuk kita jalan ke lantai 2. Lantai 2 di atas itu family areanya.
Jadi ada beberapa kamar di atas. Total kamar di sini ada 4 plus 1. Wow, naik ke tangga seperti biasa ada opening jendela yang cukup besar. Terus ada hiasan guci-guci gitu. Keren. Oke, kita naik. Di sini kita disambut sama ada satu cermin, sama ada satu meja. Terus ada jendela juga di kiri, supaya pencahayaannya makin oke. Nah, ini dia area lantai 2. Jadi ada satu kamar lagi, kamar mandi, kemudian ada satu kamar utama. Jadi master bedroomnya di sini. Kita coba lihat ke kamar anak yuk. Wah, jadi kamar anaknya juga kurang lebih ukuran sama kayak yang di bawah tadi. Lagi-lagi punya bukaan jendela yang besar. Ini sekaligus pintu ya, slide door untuk ke balkon. Support 1 AC, jadi nggak perlu takut kepanasan. View yang menghadap ke belakang ini saya bisa bilang oke banget. Jadi bisa kita lihat danau, kita juga bisa lihat rumah lainnya. Bagusnya Kumala Sinta ini mereka nggak punya rumah-rumah yang tua. Jadi kesan eksklusifnya tuh dapat banget. Nah, si balkon yang ini bisa tembus ke kamar sebelahnya. Jadi anak-anak kalau mau main pindah-pindah kamar bisa nih. Sama kurang lebih mirror dari kamar yang tadi. Beginilah kamar anak yang kedua. Nah, kita coba keluar. Ya, tembusnya ke sini. Ada satu wastafel, terus kamar mandi standar, kloset duduk, shower, terus ada penghisap udaranya. Terus dia punya bukaan di atas, jadi udaranya nggak berputar di dalam kamar mandi aja, meskipun di atas itu ada kaca, jadi airnya nggak jatuh ke dalam kamar mandi. Kalau kita lihat gantungan bajunya juga estetik ya, dibuat unik banget. Yang ditunggu-tunggu, sekarang kita ke master bedroomnya. Master bedroomnya ini punya kesan yang berbeda dari kamar lainnya, karena mungkin ini udah ditambahkan kasur ya. Terus ada partisi kayu di belakang tempat tidur. Ini tambah kesan elegannya tuh jadi tambah kuat. Terus ada meja rias, terus di depannya disiapin meja TV, jadi nonton bisa dari sini. Sebetulnya kamar ini tuh lumayan panjang ke belakangnya, cuma dibuat seperti sekat pakai lemari ini, jadi seolah-olah ada walk-in closetnya. Bukaan kamar ini paling besar, jadi cahaya sih nggak perlu khawatir, pasti nggak akan kekurangan. Terus karena ini opening kaca gede banget, makanya ditaruh railing di sini supaya lebih aman. Balik lagi ada corner window, jadi tambah kesan elegan. Nah, ini dia. Jadi sebelum ke kamar mandi ini ada lemari lagi. Lemarinya juga lucu karena dia otomatis nyala kalau kita buka. Nah, karena dia ada ini nih. Nah, kayak kalau misalnya ketutup, dia lampunya jadi mati. Gitu. Kita ke kamar mandinya yuk. Kamar mandi ada wastafel, cermin, terus standar ada area showernya.
Ini udah dibatasin pakai kaca, jadi nggak nyiprat kemana-mana kalau misalnya mandi. Terus ada kloset duduk, kurang lebih begitu. Dari kamar utama ini view-nya oke banget karena dia menghadap ke BTD. Di depan situ masih belum dibangun, jadi view-nya lebih leluasa. BTD ini buat Bapak Ibu yang belum tahu, itu salah satu townhouse dari KBP, singkatan dari Bandung Tempo dulu. Wah, hujan. Jadi dari kamar utama ini punya balkon sendiri yang aksesnya memang cuma dari sini aja, dari kamar doang. Tapi dia cukup luas, jadi bisa kita lihat ke sana. Nah ini view danaunya dapat banget nih. Lihat ke seberang juga bisa. Ini kita lihat ada tangga yang tadi, jadi kita masih bisa ngelihat ke tangga. Oke, kurang lebih kayak gitu review rumah kali ini. Tapi kalau gue boleh kasih pendapat pribadi, menurut penilaian gue ya, ini rumah udah oke banget. Karena dengan luasan segini, udah dapet rumah yang siap huni. Jadi kadang-kadang kita tuh kalau nyari rumah pasti aja ada yang dirombak. Kalau dilihat dari rumah ini, semua komposisinya tuh udah pas banget. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk aja bawa barang, karena furniture yang tadi Bapak Ibu lihat di video itu udah dibonusin semua. Jadi Bapak Ibu tinggal bawa baju, tinggal isi perabotan piring dan lain-lain. Semuanya udah disiapin. Jadi nggak perlu repot lagi tuh harus ngebenerin dulu ada yang bocor atau ngerombak layout bangunan yang Bapak Ibu kurang suka, karena ini pemanfaatan ruangannya saya lihat udah oke banget. Open space-nya cukup besar, terus dapurnya oke, terus living room, ruang makan, wah semuanya udah dibuat perfecto. Jadi Bapak Ibu tunggu apa lagi? Kalau kita bicara soal angka yang sekarang ditawarkan itu udah cukup menarik, karena rumah ini itu dapat view danaunya juga. Ditambah lagi, kalau Tatar Kumala Sinta itu jarang banget ada yang jual. Pasti rumah ini jadi incaran banyak orang. Kalau Bapak Ibu coba lihat-lihat kafling yang dijual di sini, kafling yang bagus itu ada yang view danau di belakang sana, tapi itu buka harganya 12 juta per meter. Bapak Ibu bisa coba compare, sama daripada beli kafling harus ngebangun lagi, belum ada risiko yang lain-lain dan nggak bisa langsung dihuni, mendingan langsung ambil rumah yang jadi aja, yang udah tinggal masuk, Bapak Ibu udah bisa bawa anak-anak, bawa keluarga, kumpul, main bareng-bareng deh. Oke, kelihatannya cukup sampai di sini aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Dan share juga barangkali ada rekan Bapak Ibu yang minat lah atau lagi cari rumah di KBP, supaya langsung kontak aja untuk janjian datang ke rumah ini. Anytime boleh kabarin aja karena kita ready kuncinya.
Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye-bye.